Siapapun jiwanya yang merespon kematian, maka jiwa yang kering akan menjadi basah. Dan siapapun hati yang hidup dan jiwa yang basah dengan peringatan-peringatan yang diberikan kematian, maka akan menyegerakan kita untuk menata langkah. Karena yang membedakan kita dengan mereka yang hari ini terbujur kaku di dalam kubur, yang membedakan kita adalah waktunya. Mereka terlebih dahulu dan kita menjadi kaum yang datang menuju kepada kematian berikutnya. Makanya definisi ketakwaan itu bukan hanya takut kepada Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata ketika beliau menjelaskan takwa itu sejatinya ada 4 sifat. 1, ketika al-khawfu minal jalil, yaitu ketika kamu bertambah takut kepada Allah. 2, al-amalu bitangzil, ketika kamu mengamalkan apa yang Allah turunkan dari kitabullah dan sunnah. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, takwa itu adalah kamu merasa qanaah dengan sedikitnya harta yang Allah berikan kepadamu. Dan yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil, yaitu adalah mereka yang mempersiapkan menuju kepada kampung perjalanan akhiratnya kelak. Mari kita meneruskan kajian kita, yaitu kajian yang disusun dan ditulis buah penanya oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu adalah kitab At-Tadhkirah. Kitab ini akan menyajikan kepada kita seluruh informasi yang disampaikan oleh Allah, seluruh informasi yang disampaikan Rasul untuk menceritakan tentang perihal kematian, supaya kita mengambil bekal dan mengambil petunjuk apa yang harus dilakukan sebelum langkah kaki kita berhenti pada liang lahat. Pada bab ini, Imam Qurtubi lalu menyampaikan bahwasanya manusia itu memiliki teman sejati. Dan ini merupakan pembahasan penjabaran yang disampaikan oleh beliau berkaitan tentang kematian, karena berbicara tentang teman, sejatinya teman bukan hanya dalam kehidupan dunia. Teman yang bukan hanya menemani di dalam hobi, teman yang menemani kita dalam traveling dan perjalanan safar. Tapi sejatinya teman itu ada 2. Ada teman yang sifatnya menjadi peneman kita di kala sepi pada kehidupan di dunia. Ada teman-teman pula yang akan menemani kita dalam gelapnya dan sempitnya kehidupan barzah kita. Dan sesungguhnya mendapatkan teman pada kehidupan dunia itu menyenangkan, terlebih lagi ketika mendapatkan teman yang sejati yang menemani kita pada kehidupan barzah yang sempit. Alam barzahnya dan liang lahatnya itu jauh lebih membahagiakan, karena itulah hakikat keberuntungan dan hakikat kebahagiaan. Nah, disitulah kita akhirnya paham, semua keluarga yang saya cintai, berarti amal itu sejatinya ada 2. Ada amal yang berhenti seiring dengan ada amal yang pahalanya berhenti seiring dengan kematian kita. Sholat, seiring dengan kematian kita, pahala sholat kita berhenti. Kita berpuasa Ramadan, seiring dengan kita meninggal dunia, pahala puasa Ramadan kita berhenti. Karena memang sebagian dari amal itu pahalanya diberikan oleh Allah sebanyak aktivitas yang kita lakukan di dalam amal tersebut, baru mendatangkan pahala. Ini yang pertama. Ada yang kedua, bahwasanya ternyata ada amal ibadah yang pahalanya diteruskan oleh Allah, diberikan oleh Allah, bukan hanya pada kehidupan kita ketika di dunia, tapi sejatinya sampai kita meninggal dunia, maka sesungguhnya pahalanya pun terus mengalir pada kehidupan kita walaupun kita sudah berada di alam barzakh. Sama analoginya kayak tabungan. Kalau kita ngerti tabungan itu kan berbagai macam opsi tabungan disuguhkan kepada kita. Ada tabungan yang sifatnya bisa menjadi investasi. Ada tabungan yang sifatnya kita hanya menitipkan uang kita. Ada tabungan yang sifatnya itu investasinya panjang. Walaupun kita tidak mengapa-ngapakan, maka kemudian mendapatkan keuntungan. Maka itu analogi. Walaupun analoginya agak kurang syar'i, tapi itu hanya untuk memberikan pencerahan saja. Ternyata amal itu semacam itu. Dan amal itulah yang kita perlukan. Amal itulah yang sejatinya kita harus pikirkan. Karena investasi yang kita harus pikirkan bukan hanya investasi dari amal yang kita lakukan seiring dengan aktivitas kita, tapi termasuk salah satu investasi yang kita harus lakukan, investasi yang kita harus kerjakan, pastikan bahwasanya kita berinvestasi pada satu amal, di mana amal itu akan bekerja untuk kita walaupun kita terbujur di dalam kubur. Ada satu amal yang ternyata ketika kita sudah meninggal dunia, maka amal itu yang akan bekerja untuk kita walaupun tangan kita tidak bergerak, walaupun kaki kita tidak bergerak. Dan orang yang beruntung adalah mereka yang tidak hanya memikirkan amal seiring dan berbanding lurus dengan gerakan tangan dan gerakan kakinya ketika dia melakukan amal.
Orang yang beriman itu harusnya juga memiliki sebuah investasi, yaitu bebas pahala, di mana ketika nanti dia sudah terbujur kaku di dalam kuburnya, amal itu akan bekerja untuk dia, mengalir terus pahalanya kepadanya setiap waktunya dan setiap saatnya. Maka itu seakan-akan filosofnya umur yang kedua bagi mereka yang telah berinvestasi pada amal yang pahalanya terus mengalir pada kehidupan kita. Makanya indahnya kita kalau kita paham tentang ini, supaya pandangan kita jangan sampai minimalis kalau kita itu beribadah. Banyak kaum muslimin itu kalau beramal dan beribadah hanya pandangan minimalis. Yang penting sholat, yang penting puasa, zakat, haji, umrah, selesai. Padahal itu terlalu minimalis ketika kita menginterpretasi ajaran Islam hanya pada perkara itu. Jangan hanya pikirkan amal, yang sifat amal itu bertahan ketika kamu masih menggerakkan tangan dan kakimu, tapi berinvestasilah pada amal yang kiranya amal itu terus memberikan pahala, mengalirkan pahala untukmu walaupun kamu sudah tidak bisa menggerakkan tangan dan kakimu.